Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum dasar sistem digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Koirul Ridwansyah, NPM B1D020066. Pada topik pembahasannya yaitu pada modul 1 akan membahas rangkaian logika. Modul 2 akan membahas tentang aljabar Boyle dan hukum De Morgan. Pada modul 3 kita akan membahas peta Carnot, dan pada modul 4 kita akan membahas rangkaian flip-flop, dan yang terakhir modul 5 kita akan membahas tentang analog to digital converter atau biasa disingkat ADC. Modul 1 rangkaian logika. Gerbang logika. Gerbang logika adalah piranti yang mempunyai keluaran dengan dua keadaan. Dalam logika positif, logika nol atau rendah mempunyai tingkat tegangan yang rendah. Untuk TTL, tegangan ini berkisar 0 sampai dengan 0,5 volt. Rangkaian dasar gerbang logika. Yang pertama, gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT atau inverter, yang keempat gerbang NOR atau NOT OR, yang kelima gerbang OR eksklusif atau SOR, yang keenam gerbang XNOR, yang ketujuh UML. Gerbang logika dalam rangkaian logika. Gerbang gate dalam rangkaian logika merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran. Untuk menyatakan gerbang-gerbang tersebut biasanya digunakan simbol-simbol tertentu. Rangkaian terpadu atau IC untuk gerbang-gerbang dasar. Setelah mengenal gerbang-gerbang dasar yang digunakan dalam teknik digital, gerbang-gerbang ini telah dijual secara luas di pasaran dalam IC tunggal atau single chip. Modul 2. Aljabar Boyle dan hukum De Morgan. Aljabar Boyle dan hukum De Morgan. Hubungan antara keluaran dan masukan satu atau kombinasi beberapa buah gerbang dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan Boyle jika yang disebut fungsi boolean. Pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean, kita menuliskannya sebagai F Bn B, yang dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda n ordered n tuple di dalam daerah asal B. Aljabar Boyle, suatu titik temu hubungan antara matematika dan logika. Berbagai penerapan praktis tentang logika simbolik ini diantaranya dalam analisis rangkaian pensaklaran atau switching telepon yang pertama kali diperkenalkan oleh Claude Shannon. Ia menggunakan variabel Boyle untuk menyatakan keadaan tertutup dan terbukanya relay. Aljabar Boyle dan gerbang logika. Sistem aljabar yang berisi himpunan B dengan operasi positif yang didefinisikan pada himpunan. Metode Quiz-MC-Quiz-K. Metode peta Carnot hanya cocok digunakan jika fungsi boolean mempunyai jumlah peubah yang tidak besar. Selanjutnya, gerbang dasar dan tabel kebenaran harga peubah atau variabel logika pada dasarnya hanya dua, yaitu benar atau salah. Pada modul 3, peta Carnot. Pengertiannya yaitu peta Carnot adalah susunan segi empat beraturan yang mengikuti pola 2, di mana N adalah jumlah variabel masukkan pada rangkaian logika. KMap merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Penyederhanaan fungsi logika. Penyederhanaan fungsi logika dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan menerapkan hukum-hukum aljabar Boyle, melalui tabel kebenaran, dan lain-lain. Kondisi care yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya, artinya adalah
baik nilai 0 atau nilai 1 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Keadaan don't care adalah kondisi nilai peubah. Metode metode Queens-MC-Quisley. Metode peta Carnot hanya cocok digunakan jika berfungsi boolean mempunyai jumlah peubah yang tidak besar. Aljabar boleh dan peta Carnot. Aljabar boleh yang merupakan suatu titik temu hubungan antara matematika dan gerbang logika. Yang pertama gerbang logika dasar, kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang AND, yang keempat exclusive OR, yang kelima peta Carnot. Selanjutnya modul 4 rangkaian flip-flop. Pengertian flip-flop. Flip-flop merupakan rangkaian logika yang bersifat sekuensial. 1. Flip-flop RS NOR, flip-flop RS NAND, flip-flop RS clock, flip-flop D tanpa enable dan clock, flip-flop D dengan enable, flip-flop D dengan clock, flip-flop JK pemicu tepi, flip-flop JK master slave, flip-flop T. Inverter. Inverter berfungsi sebagai pengubah tegangan dari DC 12 volt menjadi AC 220 volt. Sebagai pengubah tegangan, inverter harus menghasilkan bentuk gelombang sinus yang baik dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Modul 5. Analog to Digital Converter atau ADC. Pengertian ADC. Perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Perangkat ADC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. Prinsip kerja ADC mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Spesifikasi analog to digital converter. 1. Resolusi, kedua keakurasian, yang ketiga conversion time atau waktu konversi, yang keempat sampling rate. Pengkonversian ADC. ADC merupakan nilai suatu masukan yang berupa arus, tegangan listrik atau sinyal analog lainnya menjadi sinyal digital atau angka. Mengapa harus dikonversi? Karena sebagian besar data atau sinyal yang ada di dunia ini merupakan besaran analog. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.